Om tahu kamu masih sayang sama Anggi. Om juga tidak menyalahkan tindakan kamu memutuskan hubungan dengannya hingga Anggi sampai nekat untuk mencoba mengakhiri hidup. Om lah yang paling bertanggung jawab atas semuanya, bukan kamu, Nak Imam. Jadi Om mohon dengan sepenuh hati, temui Anggi dan kembalikan semangat hidupnya, kata papanya Anggi sambil berlutut di hadapan saya. Saya sendiri terkejut dan langsung berdiri. Baik, saya akan jenguk putri Anda, tapi hanya sebatas sebagai seorang teman. Untuk kembali berhubungan dengannya, saya rasa saya bukan lagi orang yang tepat untuk mendampingi putri Anda, jawab saya sambil menatap kosong ke arah jalan, lalu meninggalkan papanya Anggi yang masih berlutut. Selepas meninggalkan papanya Anggi, saya kembali menuju warung Teh Yuyun dan melanjutkan obrolan ringan bersama keempat sahabat baik saya. Namun, tidak bisa saya pungkiri, benak saya selalu tertuju ke kondisi Anggi saat ini. Mengapa dia bisa sampai senekat itu? Sore harinya, saya sempat menceritakan perihal kedatangan papanya Anggi ke warung Teh Yuyun pada ibu. Beliau juga balik bercerita tentang papanya Anggi yang meminta maaf sambil menangis dan berhasil meluluhkan hati ibu untuk memberinya maaf. Saya sengaja tidak menceritakan soal permintaan papanya Anggi kepada ibu, karena saya tahu pasti ibu akan menyuruh saya untuk segera menjenguk Anggi. Dalam hati saya sebenarnya ada rasa bersalah kepada gadis itu, karena telah memutuskan hubungan secara sepihak. Kang Mas, sekarang waktunya untuk menerima tantangan dari laki-laki yang datang bersama orang tuanya kekasihmu. Bersiaplah, aku akan membawamu ke suatu tempat, ucap Sekar yang membuyarkan lamunan saya seketika. Saya melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tunggu sebentar Sekar, jawab saya sambil berdiri dan melangkah menuju pintu kamar. Di ruang keluarga, ibu nampak sudah menguap beberapa kali sambil menonton acara kontes dangdut di salah satu stasiun televisi swasta. Saya menghampiri ibu dan meminta izin untuk tidur lebih cepat. Ibu yang nampaknya sudah lelah juga akhirnya mematikan televisi dan mengajak Ayu untuk ikut tidur. Jangan lupa kunci pagar sama pintu bang, kata ibu yang melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. Saya mengangguk tanpa memberikan jawaban dan langsung keluar rumah untuk mengerjakan perintah ibu barusan. Baiklah, sekarang aku sudah siap Sekar, ucap saya setelah mengunci kamar dan mematikan lampu. Sekar yang sedang duduk di atas meja belajar langsung melayang menghampiri saya dan mulai menyentuh bahu setelah kedua mata saya terpejam. Di sebuah hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi menjulang, saya bersama Sekar dan Bayu Barata sudah berdiri berhadapan dengan laki-laki yang tadi siang datang bersama papanya Anggi. Sambil bertolak pinggang, laki-laki tersebut menatap wajah kami satu persatu. Sementara jin bersosok manusia kelelawar nampak sedang hinggap dengan posisi menggantung terbalik di atas dahan besar sebuah pohon. Sinar bulan purnama penuh membuat kami semua bisa saling menatap satu sama lain cukup jelas. Bahkan lebatnya daun di tiap pohon nampak berkilat karena terpaan sinar bulan purnama. Ternyata janjimu dapat dipegang anak muda. Bagus, itu baru namanya laki-laki. Perkenalkan, namaku Bambang Sunto, orang yang hari ini akan memberimu pelajaran, ucap laki-laki yang bernama Bambang itu dengan nada suara mulai mengintimidasi. Sosok jin dengan bentuk manusia kelelawar yang tadi masih bergelantungan terbalik mendadak mengepakkan kedua sayapnya dan terbang sesaat, lalu hinggap kembali di dahan semula dengan posisi yang sama. Tunggu, apa maksudmu ingin memberikan pelajaran kepadaku? Sedangkan kita tidak saling kenal sebelumnya. Apa hubunganmu dengan orang yang tadi datang menemuiku dan mengapa sengaja menantang kami malam ini? Tanya saya penasaran. Sesaat laki-laki berbaju merah tersebut tertawa terbahak-bahak, lalu kembali menatap saya dengan nanar. Pertanyaanmu cukup banyak anak muda, tapi akan aku jawab, biar arwahmu nanti tidak penasaran. Yang pertama, aku adalah ayah dari Arya, pemuda yang sudah kau gagalkan perjodohannya dengan Anggi. Yang kedua, aku sudah mengenal lama dengan calon mertuamu. Dan yang terakhir, yang menjadi alasan utama adalah karena aku ingin memiliki pedang sakti yang tertanam di bahumu anak muda. Oh iya, aku hampir lupa. Satu lagi, jin milikku yang bernama Buto Ireng pun memang sedang mengincarmu, entah untuk apa, jawab Pak Bambang dengan diiringi senyuman culas. Sementara jin yang bernama Buto Ireng membuka kedua mata merahnya dan menatap tajam ke arah kami bertiga. Saya sedikit terkejut mendengar pengakuannya, terlebih karena ia adalah ayahnya Arya dan maksudnya untuk menguasai pedang jagat samudra. Jadi itu alasanmu menantang kami? Dengar, aku sudah berteman baik dengan Arya. Rasanya aku akan sangat bersalah jika harus melukai ayah dari temanku.
Dan soal pedang yang kau inginkan, sampai mati pun tidak akan aku serahkan pada siapapun, jawab saya dengan mata menatap tajam ke arahnya. Sekali lagi Pak Bambang tertawa terbahak-bahak, seolah meremehkan kalimat saya barusan. Aku suka dengan prinsipmu anak muda. Aku hargai pertemananmu dengan anakku Arya. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu. Tapi sebagai gantinya, tetap aku akan mengambil paksa pedang tersebut dari bahumu, kata Pak Bambang sambil mengeluarkan sebuah kalung berliontin batu giok berwarna biru laut dari dalam saku celana dan mengalungkannya di lehernya. Giok mustika laut utara? Ucap Sekar lirih dengan wajah sedikit terkejut. Saya yang mendengar ucapan Sekar barusan langsung melirik ke arah jin penjaga saya tersebut. Sekilas saya melihat raut rasa segan muncul di wajahnya. Bahu kanan saya pun mulai menghangat seiring munculnya batu giok mustika laut utara. Hati-hati dengan batu giok yang ada di kalungnya, Kang Mas. Benda itu adalah salah satu pusaka kerajaan laut utara yang hilang karena dicuri. Tak kusangka laki-laki itu memilikinya, ucap Sekar seperti sudah membaca pikiran saya. Saya tertegun mendengar penjelasan Sekar. Dari kalimat jin penjaga saya itu jelas sekali menyiratkan bahwa benda yang saat ini melingkar di leher ayahnya Arya bukanlah benda sembarangan. Rupanya kau mengenali mustika yang melingkar di leherku ini, jin cantik. Kau tentu tahu pula akan kesaktiannya, bukan? Tanya Pak Bambang sambil mengelus-elus batu liontinnya. Sekar nampak meradang mendengar ucapan Pak Bambang barusan. Tanpa bicara lagi, dia langsung melesat ke arah Pak Bambang dengan 10 kuku jari tangan yang siap merobek tubuh laki-laki tersebut. Tiba-tiba, sosok jin manusia kelelawar yang tadi menggantung terbalik di dahan besar sebuah pohon langsung terbang dan melesat ke arah Sekar. Makhluk gaib yang melayang di atas kepala Pak Bambang mengepakkan kedua sayapnya ke depan. 2 gulungan angin dahsyat mengarah ke Sekar yang masih melesat ke arah Pak Bambang. 2 suara gulungan angin terdengar cukup keras. Sekar yang melihat ada 2 serangan sedang menuju ke arahnya segera berhenti melesat, lalu menyibak 2 ujung selendang emasnya dan dikibaskan 2 kali ke arah depan. 4 gulungan angin melesat keluar dari sibakan selendang emas milik Sekar dan menghadang 2 gulungan angin dari manusia kelelawar. 1 ledakan dari bentrokan 6 kesaktian pun tercipta dan semakin menambah terang suasana hutan untuk beberapa saat. Sekar nampak jatuh setengah berlutut, sementara Buto Ireng terlihat masih melayang meski sempat tersurut 1 tombak ke belakang. Dengan cepat, jin beraura hitam cukup kuat itu menukik tajam ke arah Sekar. Bayu Barata yang melihat Sekar sedang terancam langsung melesat dan mengayunkan keris hitam yang sudah digenggamnya. Selarik sinar hitam keluar dari keris Bayu Barata dan terus melesat dengan cepat ke arah Buto Ireng. Menyadari satu kesaktian akan menghantam tubuhnya, Buto Ireng melindungi diri dengan menutup kedua sayap hitam. Satu kesaktian dari keris Bayu Barata nampak teredam oleh sayap Buto Ireng. Melihat kesaktiannya dapat dipatahkan lawan, Bayu Barata segera melemparkan keris hitamnya yang langsung menjelma menjadi harimau-harimau besar dengan corak loreng yang berbeda warna, yaitu kuning dan hitam. Secepat kilat, harimau jelmaan keris Bayu Barata melompat menerjang Buto Ireng. Beberapa kali mereka terlihat saling menggigit hingga akhirnya sebuah sabetan ujung sayap Buto Ireng berhasil membelah tubuh harimau jelmaan keris Bayu Barata dan membuatnya lenyap menjadi asap tipis. Saya yang sudah geram segera melompat ke hadapan Pak Bambang dengan mengayunkan sebuah tendangan. Tendangan kaki kanan saya berhasil ditangkis oleh punggung lengan laki-laki tersebut. Dengan cepat, Pak Bambang memukulkan kepalan tangan kanannya ke arah dada saya. Suara tulang siku saya yang membentur kepalan tangan Pak Bambang terdengar cukup keras. Melihat pukulannya dapat saya tangkis dengan siku, ayahnya Arya itu menggunakan lutut kanannya untuk menohok lambung. Saya melompat setengah tombak ke atas dan menggunakan 2 telapak tangan untuk menghadang lututnya, lalu berputar 1 kali sambil melayangkan 1 tendangan kaki kanan. Tendangan saya berhasil mengenai lengan kiri Pak Bambang dan membuatnya terlempar ke samping. Dari arah lain, Sekar yang sudah menjelma menjadi kalong wewe bersama Bayu Barata nampak sedang bertarung sengit dengan sosok Buto Ireng tersebut. Beberapa kali Sekar sudah mengeluarkan ilmu manunggal alam miliknya yang ternyata dapat dipatahkan oleh semburan api abadi dari mulut Buto Ireng, hingga 2 gelombang angin dahsyat kembali keluar dari kepakan sayap Buto Ireng. Saya terkejut mendengar jeritan Sekar yang terhempas bersama Bayu Barata 5 tombak ke belakang dan menabrak beberapa batang pohon besar. Tanpa pikir panjang, saya melompat menghampiri kedua jin penjaga dan membantu mereka berdiri. Wajah Sekar yang sudah kembali ke sosok cantiknya dan Bayu Barata nampak sangat pucat.
Darah hitam segar terlihat mengalir dari pinggir bibir Sekar. Bayu Barata yang dari tadi memegangi dada tiba-tiba memuntahkan darah hitam dari mulutnya. "Astagfirullah, Bayu!" teriak saya dengan wajah panik sambil memegangi lengan kekarnya. Sekar juga nampak terkejut melihat luka dalam yang diderita oleh Bayu Barata. Dengan wajah masih pucat, Sekar segera mendudukkan Bayu Barata dan mencoba menyalurkan tenaga dalam. Di sisi lain, saya sempat melirik ke arah Pak Bambang dan jin miliknya yang terlihat seperti sedang memberi kesempatan kami untuk memulihkan diri. "Kalian pulihkan tenaga dalam dulu, biar aku yang akan menghadapi mereka," ucap saya ke arah kedua jin penjaga. "Mintalah bantuan dari ketiga saudaramu, Kang Mas. Lawan kita kali ini bukan lawan sembarangan," jawab Sekar yang sudah menempelkan kedua telapak tangan di punggung Bayu Barata. Sesaat saya terdiam memikirkan ucapan Sekar. Akhirnya, dengan beberapa pertimbangan, saya menolak usul Sekar dan tetap berniat untuk menghadapi Pak Bambang dan Buto Ireng seorang diri. Sementara, Pak Bambang terlihat sudah memegangi giok mustika Laut Utara sambil memejamkan kedua matanya. Saya pun segera mengeluarkan pedang jagat samudra dari bahu kanan dan bersiap menghadapi serangan dari giok mustika Laut Utara. Batu giok berwarna biru laut tampak mengeluarkan cahaya biru yang semakin lama semakin terang penderang cahayanya. Pedang jagat samudra yang sudah terhunus di genggaman saya pun sama. Pendaran cahaya putih dan cahaya biru yang menyelimutinya terlihat sudah semakin benderang. Ini menjadi pertanda bahwa pedang tersebut sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba, raga Pak Bambang melayang satu jengkal di atas tanah. Seluruh tubuhnya terlihat bergetar hebat dengan kedua mata terpejam. Seiring sinar biru nampak semakin terang. Kedua tangan laki-laki tersebut terentang ke atas, lalu perlahan-lahan turun dan mengusap-usap batu giok mustika Laut Utara dengan pola berputar. Kedua bibirnya nampak bergerak-gerak seperti membaca mantra. Mendadak terdengar teriakan keras Pak Bambang, disusul melesatnya sebuah cahaya biru dari giok mustika Laut Utara. Saya melompat dan mengayunkan pedang jagat samudra satu kali ke arah Pak Bambang dengan menggabungkan setengah tenaga dalam. Selarik sinar putih diselimuti sinar biru melesat keluar dari sabetan pedang jagat samudra. Suara deburan ombak terdengar seiring sinar dari pedang sakti yang menjadi incaran Pak Bambang itu terus melesat untuk menghadang sinar biru dari giok mustika Laut Utara. Dari atas kepala laki-laki tersebut, Buto Ireng nampak menyemburkan api sangat panas dari dalam mulutnya dan menyatu dengan sinar biru giok mustika Laut Utara. Suasana hutan lebat di sekeliling kami nampak benderang seiring melesatnya tiga kesaktian yang sesaat lagi akan bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Ratusan percikan api biru dan merah melesat dari ledakan tersebut dan membakar beberapa pohon kecil di sekitar kami. Sapuan gelombang hasil ledakan itu berhasil membuat saya terseret beberapa tombak ke belakang. Sementara sosok Pak Bambang nampak terlindungi oleh balutan kedua sayap Buto Ireng. Saya segera menusukkan ujung pedang jagat samudra ke tanah untuk mencegah tubuh saya agar tidak semakin jauh terseret dan menghantam beberapa pohon besar di belakang. Dada saya terasa sangat sakit akibat sapuan gelombang ledakan tadi. Kedua mata saya memandang buram untuk sesaat. Ada aroma amis yang tercium dari sela bibir saya. Dengan susah payah, saya mencoba bangkit, lalu menyeka darah yang ternyata sudah mengalir di sela bibir. Sial, giok mustika itu ternyata sakti. Pedang jagat samudra bahkan tidak mampu mematahkan serangannya, ucap saya dalam hati. Kang Mas, cepat panggil sahabatmu dari kerajaan Laut Utara. Mereka pasti tahu akan kelemahan giok mustika milik kerajaan mereka sendiri, ucap Sekar dalam batin saya. Untuk beberapa saat saya tertegun mendengar kalimat Sekar. Ada benarnya juga. Seharusnya saya memanggil senopati kerajaan Laut Utara, Raden Jakawastra. Ternyata cuma segitu kemampuanmu anak muda. Kupikir kau sehebat kabar yang beredar di kalangan jin golongan hitam yang santer mengatakan bahwa kaulah yang berhasil melenyapkan Raja Siluman. Tapi nyatanya kau tidak lebih hanya seorang anak muda dengan ilmu sebatas ketek, ejek Pak Bambang yang membuat kedua telinga dan hati saya menjadi panas. Aku masih setengah hati menghadapimu Bapak Tua, karena aku masih memandang anakmu Arya, jawab saya dengan suara nafas mulai kembali mendengus. Jangan bawa-bawa nama anakku bocah tengik. Kau tahu, aku sengaja menjodohkan Arya dengan kekasihmu untuk mengeruk kekayaan keluarganya Anggi. Aku bisa melenyapkan ayahnya dengan sekali pukul, tapi tidak aku lakukan karena akan merusak rencanaku untuk menguasai semua aset keluarga tersebut. Dan dukun yang mengirimkan pelet ke Anggi pun aku yang merekomendasikan kepada ayahnya gadis itu. Ucapan Pak Bambang barusan membuat saya menggelengkan kepala karena menyadari betapa liciknya isi otak laki-laki tersebut.
Sekarang tiba waktunya bagimu untuk menyerahkan pedang tersebut, atau tetap harus aku rebut paksa pedang sakti yang ada di genggamanmu itu, teriak Pak Bambang yang sudah tidak berada dalam perlindungan Buto Ireng. Pandangan saya yang mulai jelas kembali menatap nanar ke arah dua sosok yang sudah berhasil membuat saya terluka. Sampai jantungku tak berdetak, aku pantang menyerahkan pedang ini kepada siapapun kecuali ke pemilik awalnya, jawab saya yang kembali setengah meringis karena rasa sakit di dada terasa lagi. Baiklah, jika itu memang menjadi kemauanmu, maka akan aku kabulkan dengan senang hati, saut Pak Bambang dengan diakhiri senyuman meremehkannya. Saya bersiap kembali dengan menghunus pedang jagat samudera yang sudah mengeluarkan hawa panasnya. Pandangan saya sempat melirik ke arah Sekar dan Bayu Barata yang terlihat masih dalam proses penyaluran tenaga dalam. Sebuah senyuman saya lemparkan ke arah mereka yang menatap saya dengan tatapan cemas. Dari arah depan, Pak Bambang nampak sudah melayang kembali di atas tanah sambil memegang giok mustika Laut Utara. Sementara Buto Ireng kelihatannya sudah bersiap menyemburkan api dari mulutnya yang sudah terbuka. Satu sinar biru kembali melesat dari giok mustika Laut Utara, disusul semburan api abadi dari mulut Buto Ireng. Hawa panas dua kesaktian tersebut sangat terasa. Saya mengerahkan seluruh tenaga dalam hingga menyatu dengan aura pedang jagat samudera. Pandangan mata saya terlihat memutih seiring tubuh saya yang terasa sangat panas. Satu lompatan tinggi saya buat sambil menyabetkan pedang sakti pemberian Kisuta. Selarik sinar putih berselimut sinar biru melesat dari pedang jagat samudera. Hawa kesaktian yang terkandung di dalam sinar tersebut terasa sangat kuat karena sudah tergabung dengan seluruh tenaga dalam saya dan pedang itu sendiri. Ledakan dahsyat kembali tercipta dan membuat suasana hutan menjadi terang untuk beberapa saat. Beberapa pohon nampak tumbang dan patah akibat terkena sapuan gelombang ledakan. Sementara tubuh saya terhempas jauh ke belakang dengan pedang jagat samudera yang terlepas dari genggaman tangan. Beberapa jengkal lagi, tubuh saya akan menabrak dua batang pohon besar seukuran satu pelukan tangan orang dewasa. Saya yang merasa sangat lemah karena kehilangan seluruh tenaga dalam hanya bisa menutup kedua mata dan pasrah akan apa yang akan terjadi nanti. Tiba-tiba terdengar suara dua derapan langkah kaki yang menghentak batang pohon dari arah belakang saya, seperti sebuah pijakan. Lalu seseorang terasa menahan punggung saya sambil mengayunkan telapak tangan kanannya ke arah Pak Bambang. Selarik sinar merah melesat keluar dari telapak tangan sosok tersebut dan berhasil mengenai satu sayap jin bersosok manusia kelelawar yang kembali melindungi majikannya. Tubuh dua sosok yang terkena sinar merah tersebut terlempar sejauh 2 tombak ke belakang. Suara mencicit terdengar melengking keluar dari Buto Ireng yang salah satu sayapnya ternyata telah hangus dengan luka robek cukup besar. Saya sempat terkejut begitu melirik sosok yang saat ini memegangi tubuh saya dari belakang. Sosok yang sama sekali tidak saya duga akan membantu di saat seperti ini. Gadis tersebut tersenyum sejenak lalu memapah tubuh saya untuk duduk bersila. Sementara saya masih merasakan rasa nyeri teramat sangat di dada. Kamu pulihkan dulu tenaga dalam, biar mereka menjadi urusanku, Mam, ucap Vini yang disusul senyumannya kembali. Tunggu Vin, jangan lawan mereka, cegah saya yang masih cukup terkejut. Udah, kamu tenang aja, aku udah sakti seperti kamu kok sekarang, Mam, jawab Vini lalu mengecup pipi saya dengan cepat. Saya cukup terkejut menerima kecupan singkat dari gadis yang pernah menjerat saya dengan ilmu raja pengasih itu. Sambil menatap nanar ke Vini yang berjalan mendekat ke arah Pak Bambang dan Buto Ireng, benak saya tertuju ke kalimat Vini yang menyebutkan bahwa ia sekarang sudah sakti. Apa iya? Apa mungkin ketidakmunculan Vini selama ini karena berlatih ilmu kanuragan dengan jin penjaganya Raja Tungga? Bukannya Vini hanya diperalat Raja Tungga untuk menjerat saya? Hah, terserahlah. Saya sebaiknya lekas memulihkan tenaga. Sambil duduk bersila, saya melepaskan genggaman tangan dari pangkal pedang jagat samudera yang langsung melayang-layang di samping kanan dan mulai menempelkan dua telapak tangan di atas tanah. Perlahan-lahan, hawa murni bumi mulai tersedot masuk lewat telapak tangan saya. Rasa sakit di dada saya berangsur-angsur lenyap. Kedua mata saya tetap terbuka untuk melihat sepak terjang Vini. Ada secuil rasa khawatir yang muncul dalam batin saya karena takut gadis itu terluka. Dari jarak 10 tombak di hadapan saya, Pak Bambang dan Buto Ireng nampak terkejut melihat Vini yang terus berjalan mendekat. Kamu? Bukannya kamu ada di pihak kami? Kenapa malah membantu pemuda itu? Tanya Pak Bambang dengan setengah berteriak. Vini tersenyum sinis ke arah dua sosok yang sepertinya telah ia kenal sebelumnya. Dengan jarak 2 tombak, gadis itu menghentikan langkah. Aku memang ada di pihak kalian.
Tapi aku mencintai pemuda yang kalian serang. Aku tidak akan segan-segan untuk menghabis kalian jika melukai lagi pemuda itu, bentak Vini dengan suara lantang. Kedua mata saya membesar mendengar kalimat Vini barusan. Ternyata gadis itu sudah bergabung dengan jin dari golongan hitam. Pantas saja auranya terasa sangat gelap. Pandangan saya melirik ke arah Sekar dan Bayu Barata yang mulai bangkit dan berjalan menghampiri. Kau pikir aku takut denganmu, gadis sombong? Bentak Pak Bambang meski gagal menyembunyikan rasa takut di wajahnya sambil memegang giok mustika Laut Utara. Sementara dari sampingnya Buto Ireng kembali membuka moncongnya. Terlihat segumpal cahaya merah dari dalam rongga moncong Buto Ireng, pertanda serangan api abadi miliknya siap dikeluarkan. Vini yang awalnya berdiri nampak mulai merapatkan kedua kaki dan merentangkan kedua tangan. Lalu tubuhnya mulai meliuk-liuk dan berputar seperti orang yang sedang menari. Dua tangan gadis itu juga bergerak dengan gerakan lemah gemulai. Dengan kedua mata yang sudah terpejam, Vini terus melakukan sebuah tarian dengan gerakan aneh. Dari kedua telapak tangan Vini, terlihat seberkas cahaya merah mulai muncul menyelimuti seluruh telapak tangan gadis tersebut hingga pangkal pergelangannya. Tak kusangka gadis yang sempat menjeratmu dengan ajian Raja Pengasih itu ternyata menguasai ajian Bedoyo Jiwo, ucap Sekar lirih dengan dua mata terbelalak. Sesaat saya sempat bingung mendengar Sekar menyebut sebuah ajian yang namanya sangat asing di telinga. Ajian itu termasuk ilmu langka, Kang Mas. Sebuah ajian yang dipadukan dengan gerakan tari. Siapapun yang terkena ajian tersebut, maka jiwanya akan langsung terlepas dari tubuh tanpa melukai raga kasarnya. Jelas Sekar yang tahu akan apa yang sedang saya pikirkan. Saya langsung terdiam dan bergidik mendengarkan penjelasan Sekar. Tak dinyanya, ada lagi satu ilmu kuno yang efeknya benar-benar membuat tubuh saya bergidik ngeri. Di depan kami, tubuh Pak Bambang sekali lagi terangkat sejengkal di atas tanah dengan dua mata terpejam, seiring sinar biru laut yang semakin terang menyelimuti giok mustika Laut Utara. Di sebelah laki-laki yang merupakan ayahnya Arya, berdiri sosok Buto Ireng dengan moncong terisi bulatan api merah yang siap untuk dimuntahkan. Sementara gerakan meliuk-liuk sosok Vini pun semakin terlihat harmonis namun aneh, seiring sinar merah di telapak tangannya yang semakin mencorong. Teriakan Pak Bambang terdengar nyaring bersamaan dengan melesatnya sinar biru dari batu giok mustika Laut Utara. Dan lagi-lagi Buto Ireng menyemburkan api merah dari moncongnya. Namun kali ini tidak digabungkan dengan sinar biru batu giok mustika Laut Utara. Malah api merah tersebut mengiringi sinar biru dengan pola berputar. Kedua sinar mengandung kekuatan tinggi itu terus melesat dari dua arah menuju Vini. Kedua mata saya membesar begitu melihat sosok Vini masih terus menari dengan kedua mata tertutup, seperti tidak sadar akan keselamatan jiwanya yang sedang terancam. Saya segera melirik pedang jaga samudera yang masih melayang, lalu pedang tersebut melesat ke dalam genggaman saya. Dengan pedang yang sudah terhunus, saya bersiap untuk melompat dan menyelamatkan Vini. Bagaimanapun juga, Vini pernah menjadi orang yang saya sayang. Tiba-tiba, sebuah sinar perak melesat dari arah samping bersamaan dengan Vini yang sudah membuka kedua matanya, lalu mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan. Dua lari sinar merah terang melesat keluar dari kedua tangan gadis tersebut dan bergabung dengan sinar perak yang datang secara mendadak. Sebuah ledakan dahsyat tercipta dari bentrokan 5 kesaktian, membuat seantero tanah hutan bergetar. Cahaya api yang timbul dari ledakan membakar puluhan pohon yang ada di sekitar. Kedua gendang telinga saya terasa sakit akibat kencangnya suara ledakan tadi. Cepat-cepat saya salurkan tenaga dalam ke indera pendengaran tersebut. Sementara di depan saya, Vini tampak terhempas ke belakang. Secepat kilat saya melompat untuk menangkap tubuh Vini sebelum menghantam tanah keras. Wajah gadis itu nampak sangat pucat dalam gendongan saya. Ada jejak aliran darah di dua sisi bibirnya yang dipaksakan untuk tersenyum. Tanpa basa-basi, saya langsung mendudukkan Vini di atas tanah dan mulai menyalurkan tenaga dalam lewat punggungnya. Dari arah depan, saya melihat Pak Bambang terkapar di tanah sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sementara jin milik laki-laki tersebut, yaitu Buto Ireng, tidak lagi nampak batang hidungnya. Entahlah, mungkin ia telah melarikan diri tanpa menyelamatkan majikannya lebih dahulu. Karena tubuh saya sudah terisi tenaga dari hawa murni bumi, otomatis penyaluran tenaga dalam ke Vini memakan waktu jauh lebih cepat. Buktinya, gadis itu mulai bisa mengatur jalan nafas dan aliran darahnya dengan normal. Tiba-tiba, sesosok laki-laki berpenampilan layaknya senopati sebuah kerajaan muncul bersama seorang gadis yang memakai baju seperti putri keraton berwarna kuning. Raden Jakawastra, Dewi Arum Kesuma,
ucap saya sambil tersenyum sumringah. Lalu segera menutup aliran tenaga dalam yang masih tersalurkan ke Vini. Sejenak kedua utusan kerajaan Laut Utara itu melempar senyum ke arah saya dan salam khas ke arah Sekar dan Bayu Barata. Lalu berjalan mendekati ke arah Pak Bambang yang sudah terduduk. Dari tatapan ayahnya Arya itu, jelas sekali tersirat hawa ketakutan teramat sangat. "Temui saja sahabatmu, Mam. Aku akan menunggu di sini sambil mengatur tenaga dalam," ucap Vini ke arah saya. Saya sempat mengerutkan dahi mendengar ucapan gadis tersebut, lalu segera berdiri dan berjalan ke arah Raden Jakawastra serta Dewi Arumkesuma. Sementara Sekar dan Bayu Barata terlihat melayang ke arah sana, hendak menemui dua sosok sahabat lama. "Rasakan ini manusia durjana," bentak Dewi Arumkesuma sambil menendang lengan Pak Bambang hingga membuatnya terpelanting ke samping. "Tunggu, Dewi Arumkesuma, tolong jangan lagi sakiti dia. Lelaki itu adalah ayah dan sahabatku," ucap saya mencegah jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara dan tanpa sengaja memegang jari-jari tangannya. Sesaat jin cantik berbaju kuning tersebut menoleh dengan wajah merona ke arahku. Suara kode dari Raden Jakawastra sontak membuat saya langsung melepaskan pegangan tangan dari tangan kanan Dewi Arumkesuma. "Laki-laki itu telah mencuri salah satu pusaka kerajaan kami, anak muda. Jadi sudah sepantasnya ia menerima hukuman," kata Raden Jakawastra sambil menatap nanar ke arah Pak Bambang yang masih terlihat menahan sakit dengan wajah sangat pucat. "Aku sudah tahu, Raden, tapi maaf, bagaimana bisa kerajaan Laut Utara disusupi pencuri dari kalangan manusia?" tanya saya dengan wajah penasaran. "Pelakunya bukan manusia durjana ini, Kakang, tapi ia sengaja menyuruh jin wanita yang memiliki ilmu malih sukma raga tingkat tinggi dengan memberikan tumbal sebagai imbalan. Dan kebetulan penguasa kerajaan Laut Utara, salah satu sosok yang mampu merasakan aura siapapun, sedang meninggalkan singgasananya," jawab Dewi Arumkesuma. "Nyi Kembang Wengi?" tanya saya mencoba memastikan. "Kau mengenal jin itu, anak muda?" ganti Raden Jakawastra yang kali ini bertanya dengan kedua alis tertekuk. "Kami sempat bertempur dengannya, Raden Jakawastra." "Pantas saja jin tersebut menjadi salah satu buronan kerajaan kami sampai sekarang. Namun penguasa kerajaan Laut Utara melarang kami untuk membekuknya karena masa kehancuran jin itu telah tiba," ucap senopati kerajaan Laut Utara. "Mohon ampun, Raden, bagaimana bisa giok mustika Laut Utara baru kalian temukan hari ini? Apakah kalian hanya bisa merasakan auranya saat giok sakti tersebut digunakan?" tanya Bayu Barata yang mewakili pertanyaan di benak saya. "Benar sekali dugaanmu, sahabatku Bayu Barata. Beberapa hari lalu kami kehilangan giok pusaka kerajaan kami. Seharusnya kami baru bisa merasakan di mana keberadaan giok tersebut setelah lewat masa 1 pekan, kecuali benda sangat berharga itu sedang digunakan," terang Raden Jakawastra. Tiba-tiba Pak Bambang mendadak bangkit hendak melarikan diri dengan sisa-sisa kekuatannya. Secepat kilat Dewi Arumkesuma mengibaskan selendang kuningnya hingga membelit tubuh laki-laki tersebut dari pangkal leher hingga pergelangan kaki. "Sudah tahu salah malah mencoba kabur, dasar manusia edan," bentak jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara. Lalu dengan keras menarik selendang kuningnya dan menghentakkan tubuh Pak Bambang hingga menghantam tanah. Sekali lagi jeritan laki-laki malang tersebut terdengar keras seiring kedua matanya yang melotot menahan sakit. Raden Jakawastra yang berada paling dekat dengan sosok Pak Bambang memberikan kode ke Dewi Arumkesuma untuk melepaskan belitan selendang kuning dari tubuh laki-laki yang masih mengerang kesakitan itu. Dengan satu kali gerakan tangan Dewi Arumkesuma, selendang kuning miliknya perlahan-lahan mengendur dan terlepas sendiri dari tubuh Pak Bambang dan kembali terselip di pinggangnya yang ramping. Kemudian senopati kerajaan Laut Utara membuka telapak tangan kanannya. Seketika batu giok mustika Laut Utara tertarik cepat dari kalung yang melingkar di leher Pak Bambang dan melesat ke dalam genggaman tangan Raden Jakawastra. "Sesuai dengan ketentuan hukum di kerajaan kami, maka aku harus membawa laki-laki ini untuk ditahan di penjara bawah laut, anak muda," ucapan Raden Jakawastra membuat saya membesarkan kedua mata. "Maaf Tuan Senopati, apakah tidak ada cara lain untuk menghukumnya selain membawa orang tua sahabatku ini ke kerajaan Laut Utara?" tanya saya dengan penuh kesopanan, berharap senopati tersebut mempunyai solusi lain. Sesaat Raden Jakawastra melirik ke arah Dewi Arumkesuma, seolah meminta pendapat dari bawahannya. Terkadang seorang pemimpin memang harus mendengar pemikiran orang yang mereka pimpin,
Begitulah seharusnya jiwa seorang pemimpin. Sepertinya kedua sosok yang berasal dari kerajaan Laut Utara itu sedang berkomunikasi lewat batin, hingga Dewi Arumkesuma menganggukkan kepalanya pertanda menyetujui sesuatu yang belum kami tahu. Ada dua pilihan anak muda. Yang pertama, kedua tangan dan kaki laki-laki itu serta lidahnya harus dipotong dan buang potongannya ke wilayah kerajaan kami. Sedangkan pilihan kedua, ada satu orang yang mau dan ikhlas untuk mengorbankan dirinya sebagai tawanan pengganti laki-laki tersebut, jawab Raden Jakawastra. Kedua mata saya terbelalak karena terkejut mendengar penuturan Senopati Kerajaan Laut Utara. Tidak, saya tidak mau hidup tanpa tangan dan kaki, lebih baik mati, ucap Pak Bambang dengan terbata-bata. Ayah! Mendadak suara teriakan seseorang terdengar dari arah belakang. Kami semua menoleh dan melihat seorang pemuda dengan sosok jin penjaga berupa manusia setengah lembu sedang berlari cepat dengan kedua telapak tangan terbuka. Arya, ucap saya yang terkejut. Kalian apakan ayahku? Teriak Arya sambil melompat dengan dua pukulan tapak wesi andalannya ke arah Raden Jakawastra. Sementara Lembu Rukmo sudah menundukkan tanduknya dari belakang anak muda yang ia jaga. Dua sinar hitam dan merah melesat ke arah kami semua. Dengan cepat saya melompat dan menangkis dua sinar dari tanduk Lembu Rukmo tersebut menggunakan pedang Jagat Samudra. Suara seperti dua benturan besi saling beradu terdengar dari ayunan pedang Jagat Samudra yang berhasil menangkis dua sinar merah dan hitam hingga terpental ke arah yang berbeda. Dua kali ledakan terdengar dari samping kiri dan kanan. Kobaran api nampak membakar beberapa pohon besar yang terkena sambaran sinar merah dan hitam dari tanduk Lembu Rukmo. Sekar langsung melesat dan mengibaskan selendang emasnya. Serangkuman angin besar langsung memadamkan kobaran api dari dua tempat yang berbeda dengan seketika. Menyadari serangannya dapat ditangkis oleh pedang Jagat Samudra, Lembu Rukmo nampak bersiap untuk melakukan serangan kedua. Melihat hal tersebut, Dewi Arumkesuma langsung mengarahkan trisula perak miliknya yang entah kapan sudah berada dalam genggaman ke arah Lembu Rukmo. Selari sinar perak melesat keluar dari trisula perak dan tubuh Lembu Rukmo terlempar ke belakang akibat hantaman sinar perak dari trisula milik Dewi Arumkesuma. Suara lenguhan kesakitan dari jin penjaganya Arya terdengar memekakkan telinga, seiring tubuh besarnya menghantam beberapa pohon seukuran satu pelukan tangan orang dewasa yang langsung tumbang tercabut dari akarnya. Sementara tubuh Arya yang siap memukulkan tapak wesi ke Raden Jakawastra nampak mendadak berhenti di udara, bersamaan dengan telapak tangan kiri Senopati Kerajaan Laut Utara itu yang sudah terbuka dan mengarah ke tubuh anak Pak Bambang. Sepertinya Arya sedang dicekal oleh sebuah kekuatan yang membuatnya tidak bisa menggerakkan raga. Berkali-kali pemuda itu mencoba berontak dari sesuatu tak kasat mata yang mencengkram tubuhnya, namun usahanya berbuah nihil. Beberapa kali pula terdengar umpatan yang keluar dari lisan Arya karena merasakan emosi yang kian memuncak. Terlebih karena ia sempat melihat ke arah Lembu Rukmo yang sudah terkulai lemah beberapa tombak di belakang. Tapi segala usahanya tak membuahkan hasil apapun. Hingga akhirnya Arya menyerah dan hanya bisa menangisi ketidakkuasaan dirinya untuk menolong ayahnya. Raden Jakawastra tersenyum bijak, lalu menurunkan telapak tangan kirinya. Perlahan-lahan tubuh Arya pun mendarat di atas tanah dengan posisi setengah berlutut. Saya segera menghampiri Arya dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun dengan kasar, pemuda itu menampik uluran tangan saya. "Jangan bantu gua!" hardi Arya dengan tatapan tajam, lalu melangkah mendekati ayahnya yang sudah duduk bersila dan sedang mencoba memulihkan tubuh. "Maaf anak muda, ayahmu terpaksa kami bawa karena telah menyuruh jin golongan hitam untuk mencuri salah satu pusaka kerajaan kami," ucap Raden Jakawastra seketika membuat Arya membelalakkan mata. Sesaat ia melirik ke arah ayahnya dan langsung disambut oleh anggukan lemah kepala Pak Bambang. Saya yang melihat Arya seperti akan kembali marah, segera menarik lengan pemuda itu. Awalnya Arya menolak, tapi saya memaksa untuk mengintimidasinya lewat mata. Beberapa tombak dari keempat jin yang saya kenal dengan sangat baik, saya mulai menceritakan segalanya kepada Arya. Pada mulanya wajah pemuda yang pernah mencintai Anggi itu nampak sangat terkejut, sampai di penjelasan terakhir tentang dua pilihan yang bisa membebaskan ayahnya dari hukuman Kerajaan Laut Utara. Air muka Arya berubah seketika. Untuk beberapa saat Arya terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu dengan penuh keyakinan pemuda itu mulai berjalan ke arah Raden Jakawastra. Saya mengikuti langkah Arya.
sambil memasukkan kembali pedang jagat samudera ke bahu kanan. Pandangan saya sempat melirik ke arah Vini yang tadi sedang memulihkan tenaga dalamnya, beberapa tombak di belakang kami. Namun, sosok gadis itu tidak lagi terlihat di sana. Yang ada hanya rimbunya semak belukar dan beberapa pohon besar yang tumbuh berdiri dengan gagahnya. Pandangan saya sontak menangkap secari kertas yang tergeletak di atas tanah, persis di tempat tadi Vini bersila. Saya menghiraukan keberadaan kertas itu, yang kemungkinan besar adalah surat dari Vini. Lalu kembali meneruskan langkah ke arah kelima sosok yang mulai terdengar berbicara, sementara Pak Bambang masih duduk bersila. Jika memang harus ada yang menggantikan hukuman ayahku, biar aku yang bertukar tempat dengannya. Aku ikhlas berkorban untuknya, ucap Arya dengan penuh keyakinan. Pak Bambang yang masih bersila sambil menyilangkan dua tangan di dada terlihat sangat terkejut mendengar ucapan anak laki-lakinya. Tidak, jangan korbankan dirimu untuk ayah, Arya. Ini adalah balasan atas semua dosa yang ayah perbuat, sanggah Pak Bambang yang sepertinya sudah sedikit pulih dan menyadari kesalahannya sambil memegangi dada yang mungkin masih terasa sakit. Arya segera membantu ayahnya untuk berdiri, lalu menyeka sisa darah yang membekas di bibirnya. Sesaat Arya memandangi wajah ayahnya yang nampak masih sangat pucat, kemudian memeluk laki-laki yang paling ia hormati itu dengan erat. Saya melirik ke arah Sekar yang nampak sedang menoleh ke tempat Vini bersila, lalu menatap saya sambil tersenyum tanpa maksud. Sepertinya jin penjaga saya tersebut merasa lega karena sosok Vini telah lenyap. Masa depanmu masih sangat panjang, Arya. Jangan korbankan diri untuk seorang ayah durjana sepertiku. Hanya karena tergiur akan kesaktian, aku rela bersekutu dengan jin. Jangan sekali-kali kau ikuti jejak langkah ayahmu, nak. Sekarang ayah harus mempertanggungjawabkan semuanya, ucap Pak Bambang dengan suara lirih sambil menepuk-nepuk pipi anak laki-lakinya. Beberapa tetes air mata terlihat mulai kembali mengalir membasahi pipi Arya. Tidak, ayah. Seburuk apapun kau, tetap ayah yang hebat di mataku. Tidak ada sama sekali celah darimu untukku, ayah. Karena itu, aku sanggup mengorbankan apapun, termasuk nyawa untukmu, ucap Arya dengan suara bergetar, lalu kembali memeluk tubuh ayahnya. Pak Bambang yang berwajah tegas perlahan-lahan mulai menitikkan air matanya. Untuk beberapa saat, kedua anak dan ayah itu menangis saling berpelukan. Saya yang merasa terharu hanya bisa melemparkan pandangan ke arah Lembu Rukmo. Sosok jin penjaga Arya terlihat sudah bangkit dan melipat dua tangannya di dada. Sebuah jejak hitam di dada Lembu Rukmo nampak tertutupi oleh sebagian lengannya. Saya yakin jejak hitam tersebut merupakan bekas luka akibat hantaman sinar perak dari trisula milik Dewi Arumkesuma. Silahkan bawa aku, Raden. Ucapan Pak Bambang membuat saya kembali menoleh ke arah mereka. Jangan coba-coba sentuh ayahku, bentak Arya dengan tatapan nanar membelakangi tubuh Pak Bambang. Raden Jakawastra dan Dewi Arumkesuma nampak saling menoleh. Tiba-tiba dari arah belakang Pak Bambang menepuk bahu Arya. Seketika tubuh anaknya itu tidak dapat bergerak. Laki-laki itu menggunakan ilmu pakuraga dengan sisa tenaga yang ia miliki pada anaknya sendiri, Kang Mas, ucap Sekar yang membuat saya menekuk kedua alis. Ilmu itu hampir serupa dengan ajian paku bumi, hanya saja seluruh raga yang terjerat tidak akan mampu bergerak. Itu saja perbedaannya, Kang Mas. Ingatan saya kembali ke saat dimana mengenal Arya untuk pertama kalinya. Saat itu dia sempat menyerang saya dengan ilmu paku bumi. Tak dinyana, ayahnya ternyata mempunyai ilmu yang hampir serupa, namun sepertinya berada di tingkatan lebih tinggi. Sekali lagi, laki-laki yang sempat memiliki batu giok mustika Laut Utara untuk sementara itu memeluk anaknya terakhir kali sambil membisikkan sesuatu di telinga Arya. Lalu mulai berjalan tertatih-tatih menghampiri Raden Jakawastra dan Dewi Arumkesuma. Ayah! Teriak Arya dengan suara pilu tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Arya terlihat menangis sambil terus meronta, berusaha melepaskan diri dari jeratan ilmu pakuraga yang ditanam oleh ayahnya sendiri. Otot dan urat Arya nampak tersembul menegang, pertanda ia mencoba menghilangkan pengaruh ilmu pakuraga. Sementara sosok Pak Bambang mulai berjalan dengan diapit dua sosok utusan kerajaan Laut Utara, dan sesaat Raden Jakawastra menoleh ke arah saya. Siapkan dirimu untuk menghadapi pertarungan terakhir, anak muda. Waktunya sudah semakin dekat, ucap senopati kerajaan Laut Utara itu yang terdengar di dalam batin saya. Seiring sosoknya yang semakin lama semakin menghilang bersama Dewi Arumkesuma dan Pak Bambang. Saya mengerutkan dahi karena bingung akan apa yang beliau sampaikan barusan.
lalu menghampiri Arya yang sudah jatuh berlutut di tanah dengan kedua telapak tangan yang nampak gemetaran. Sepertinya ilmu Pakuraga yang menjerat Arya hilang seiring lenyapnya dua sosok jin yang membawa pergi Pak Bambang. Wajar sekali Arya akan merasa sangat terpukul karena melihat ayahnya telah hilang dibawa oleh dua makhluk gaib utusan kerajaan Laut Utara untuk menjalani hukuman atas kesalahan yang ia perbuat. Beberapa saat lamanya saya mencoba menenangkan Arya, hingga akhirnya pemuda tersebut berangsur-angsur bisa menguasai diri dari amukan emosi. Dengan beberapa tarikan nafas dalam-dalam, Arya mulai bangkit dan melangkah menghampiri sosok Lembu Rukmo. Sementara saya mulai berjalan ke arah tempat Vini duduk bersila tadi dan memungut sari kertas yang sengaja Garis itu tinggalkan sebelum menghilang tanpa jejak. Di dalam saku jaket biru yang saya kenakan semalam, saya simpan surat tersebut. Semalam sepulangnya saya dari pertempuran melawan Pak Bambang dan Buto Ireng, saya tiba di kamar dengan bantuan Sekar hampir menjelang subuh. Saya sempat menunaikan sholat sunat tahajud 45 menit sebelum waktu subuh tiba. Saya juga sempat mengeluarkan surat dari Vini dari saku jaket biru yang nampak kotor terkena tanah, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja yang kebetulan resletingnya sudah terbuka. Nanti ajalah gua baca surat itu, begitu niat gua dalam hati. Sekar dan Bayu Barata sempat meminta izin pergi untuk bertapa guna mengasah kemampuan mereka masing-masing. Setelah pertempuran semalam, saya sempat mengatakan pada Sekar tentang ucapan Raden Jakawastra. Sekar hanya menjawab bahwa kami semua harus mempersiapkan diri karena lawan kami nanti berada di atas Raja Siluman kekuatannya. Dengan kedua mata berat dan tubuh digelayuti rasa letih yang amat terasa, saya memaksakan diri untuk mengerjakan sholat subuh. Saya teringat nasihat almarhum ayah soal sholat. Sesibuk dan seletih apapun kita harus menyempatkan diri untuk mengerjakan perintah paling utama sebagai seorang muslim. Di kantor, Pak Rudi sempat menemui saya dan mengajak ngobrol secara pribadi. Beliau mengucapkan turut prihatin atas gagalnya pertunangan saya dengan Anggi, karena memang Pak Rudi beserta istri juga datang dan menjadi salah satu saksi mata akan tragedi yang menimpa saya itu. Dengan senyuman getir, saya mengucapkan rasa terima kasih, lalu meminta beliau untuk tidak lagi membicarakan tentang hal tersebut. Pak Rudi nampaknya mengerti, lalu mempersilahkan saya untuk segera masuk ke ruangan. Di depan meja kerja, tatapan mata saya nanar memandangi sebuah figura kecil di sudut meja yang memasang foto Anggi dengan pose sedang mencium pipi saya dari samping. Saya ingat sekali momen itu. Anggi meminta saya untuk memasang wajah seperti orang yang sedang terkejut, dengan dua mata terbelalak dan mulut menganga. Sementara dia sendiri mencium pipi saya sambil melirik ke arah kamera HP yang dipegang olehnya. Anggi, bagaimana kabar gadis itu sekarang? Mudah-mudahan sudah jauh lebih baik. Kemarin gue sempat berjanji ke papanya untuk menjenguk, namun masih ada sedikit rasa enggan dalam hati untuk bertemu langsung dengan Anggi. Jujur gue kangen, sangat kangen malah. Tapi rasa rindu saya seolah lenyap jika benak ini kembali teringat akan tamparan dan kalimat Anggi beberapa hari lalu. Tak mau terbawa perasaan, saya langsung mengambil figura tersebut dan memasukkan ke dalam tas. Kemudian menyibukkan diri dengan puluhan berkas yang menanti untuk diselesaikan. Sepulangnya dari kantor, saya langsung ke kampus karena hari ini ada kuis. Baru jam 5, ucap saya lirih sambil melirik jam tangan dengan posisi tubuh masih di belakang kemudi. Beberapa mahasiswa yang memilih jadwal kuliah malam nampak baru datang dan memarkirkan kendaraan mereka. Saya segera keluar dari mobil almarhum ayah dan berjalan menuju kantin. Suasana di sana masih cukup ramai dengan banyak mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya, namun masih betah untuk sekedar hangout bersama teman di kampus. Untungnya masih ada satu meja tersisa dengan dua kursi kosong. Tanpa pikir panjang, saya segera berjalan ke arah yang dituju. Tiba-tiba, saya melihat sosok gadis berhijab sedang berjalan melewati saya, sambil bergandengan tangan dengan seorang anak muda berambut gondrong sebahu. Carla. Sudah cukup lama saya tidak melihat sosoknya. Gadis yang pernah memberikan sebuah tamparan keras tentang hubungan saya dengan Anggi, meski dia tidak mengenalnya. Sekilas, Carla melirik ke arah saya, lalu tersenyum manis. Saya membalas senyumannya sesaat, lalu mulai kembali meneruskan langkah menuju meja kosong yang sudah menjadi incaran. Saya menyadarkan diri di sebuah bangku plastik berwarna merah, lalu mengeluarkan sisa air mineral di botol yang sempat saya beli tadi di jalan. Tiba-tiba tas kerja saya jatuh dari atas meja. Secari kertas putih tersembul keluar dari bagian atasnya, dari dalam ruas tas yang terbuka sedikit resletingnya. Pandangan saya melirik ke arah kertas yang ternyata adalah surat dari Vini.
Rasa penasaran yang menggelitik membuat saya langsung mengambil tas dan mengeluarkan kertas tersebut. Beberapa kali saya mencoba menghaluskan kertas tersebut yang nampak sedikit lecek, lalu mulai membacanya perlahan. Dear Imam, cowok yang aku sayang melebihi siapapun, cowok yang membuat aku bisa melakukan hal apapun untuk memilikinya. Maafin aku udah pelet kamu sampai kamu jadi seseorang yang bukan dirimu. Tapi aku gak menyesal sama sekali, karena aku bahagia sempat merasakan kasih sayang dan hangatnya tubuhmu meski hanya sementara. Bahkan bau khas tubuhmu pun masih sangat terasa di hidungku. Beb, kangen panggil kamu Beb lagi. Aku suka ngebayangin kamu ML sama aku loh. Udah jangan ngomongin ML, bikin aku merinding aja. Padahal aku bisa saja memiliki kamu seutuhnya jika aku ML sama kamu, tapi aku gak tega melakukannya. Aku mau ML sama kamu tanpa pengaruh Raja Pengasih. Mungkin cinta aku kamu itu aneh, Mam, tapi itulah cinta yang akan aku perjuangkan. Oh iya, cowok sakti sepertimu pasti tahu soal kitab langit kan? Jin penjagaku dan beberapa jin lain mau merampasnya. Kamu sama Rido, Bimo, dan siapa yang cewek? Oh iya, Suluh pasti dapat tugas melindungi kitab itu kan? Baguslah, jadi nanti kita bisa ketemu lagi kalau gitu. Aku sudah sakti loh sekarang. Beb, Imam, maaf keceplosan. Pasti kamu penasaran kan? Rahasia aku dong. Ya udah deh, nanti kamu ngambek lagi. Aku kasih petunjuk ya. Kata jin penjaga aku alias Raja Tungga, aku itu titisan Dewi Purbasawitri. Coba deh tanya kakek moyang kamu Kisuta, pasti dia tahu. Aku sebenarnya pengen ngomong langsung ke kamu, tapi aku malu. Ya udah, sekian dulu dari aku ya Beb. Kalau mau mimpiin aku, sebut saja namaku, pasti aku datang. Sampai ketemu di waktu dekat. Salam sayang, Vini. Sakit nih cewek, ucap saya lirih sambil meremas surat yang sepertinya sudah ditulis Vini sebelum menyelamatkan saya semalam. Saya mengambil air mineral dan mengairi tenggorokan yang terasa kering sesudah membaca surat dari Vini. Benak saya kembali memikirkan jalan salah yang sudah diambil Vini yang memutuskan untuk bersekutu dengan jin. Jika jalan itu diambil atas nama cintanya ke saya, sungguh akan merugi dirinya yang sudah dibutakan oleh cinta. Tiba-tiba, saya merasakan aura sangat kuat dari arah depan. Di sana saya melihat Renata sedang berjalan berdua dengan Reno yang sepertinya sudah pulih. Di belakang garis itu, jin penjaganya berupa sosok kakek tua bergamis putih yang memegangi tongkat berwarna sama sedang melayang. Sesaat kakek tua itu mengintimidasi saya dengan tatapannya. Saya menanggapinya dengan sebuah senyuman yang dibalas langsung oleh senyuman dingin sosok tersebut. Renata yang sepertinya merasakan aura saya sempat melirik ke arah saya, lalu nampak berbicara sejenak ke Reno dan berjalan menghampiri saya. Di belakang garis itu, Reno terlihat menatap sinis ke arah saya. Sebuah senyuman kembali saya berikan kepada sosok kedua yang mencoba mengintimidasi saya hari ini. Saya yakin pemuda yang naksir Renata itu tidak akan berani berbuat macam-macam lagi, seperti hal bodoh yang ia lakukan beberapa waktu silam. Hei, apa kabar? Tanya Renata dengan ramah. Berbeda sekali dengan sambutannya saat terakhir kali kami bertemu. Alhamdulillah baik Re. Lu sendiri gimana? Tanya saya sambil merubah posisi duduk menjadi sedikit lebih tegak. Baik juga. Cuma hati aja nih yang terkadang masih sedikit sakit, jawab Renata yang sudah duduk di sebelah. Lu ribut sama Reno? Tanya saya yang menganggap kalimat Renata barusan bukan ditujukan ke saya. Sesaat Renata mengerutkan dahinya dan melirik ke arah Reno yang tertangkap basah sedang menatap kami. Bukan sama Reno, tapi sama kamu. Masih gak peka aja jadi cowok? Jawab gadis itu sedikit ketus. Saya tertegun mendengar jawaban Renata. Setelah menyadari kalimatnya tadi ternyata ditujukan ke saya, bukan pada Reno. Oh, maaf ya Re, gua pikir Reno. Jawab saya yang masih salah tingkah. Reno udah sembuh. Gimana caranya dia memutus perjanjian dengan jin yang udah menyerang gua? Tanya saya langsung disambut oleh tatapan bingungnya. Jadi yang diserang jin suruhan Reno itu kamu? Kurang ajar banget sih dia. Tunggu sebentar Mam, biar aku kasih pelajaran ke dia, ucap Renata lalu berdiri. Saya yang melihat reaksi Renata bisa seperti itu, ikut berdiri dan melangkah cepat ke hadapan gadis itu. Re, udah, tenang aja dulu. Reno udah ngerasain akibatnya kan? Lagi pula kejadiannya udah lama Re, ucap saya mencoba mencegah Renata mempermalukan Reno di depan umum sambil memegang kedua tangannya. Untuk beberapa saat, gadis itu terdiam sambil menatap wajah saya lekat-lekat. Mendadak, seseorang menepuk tubuh saya dari belakang. Saya segera menoleh dan
wajah saya terkena bau gementah dari seseorang hingga membuat saya sempat terhuyung-huyung untuk sesaat. "Reno?" Teriakan Renata terdengar membentak Reno yang telah memukul saya. Seketika bahu saya memanas dengan sendirinya. Bibir saya juga terasa sakit karena pecah dan mengeluarkan darah. Saya seka darah yang sedikit mengalir. Saya tatap wajah Reno dengan sangat tajam sambil melangkah mendekat. Beberapa orang mahasiswa nampak mulai berdiri dan bersuara seperti mencoba mengadu kami berdua. Sesaat langkah kaki saya terhenti oleh pegangan tangan Renata di lengan. "Jangan ladeni Reno, Mam," cegah Renata dengan wajah sedikit panik. Saya tersenyum sesaat ke arah Renata, lalu melepas pegangan tangannya. Beberapa orang mahasiswa nampak mengeluarkan HP masing-masing. Sepertinya mereka berniat mengabadikan perkelahian yang akan terjadi antara saya dengan Reno lewat video. "Kerdil banget tingkah laku manusia yang mengaku terdidik," maki saya dalam hati ke arah mereka semua. "Mau lu apa sebenarnya, Ren?" tanya saya dengan nada menantang. "Lu udah tahu maksud gua, tapi lu masih deketin cewek gua," jawab Reno dengan wajah penuh emosi. "Jadi masih soal cewek? Oke, mumpung di depan banyak orang yang nyaksiin, kita tanya Renata langsung. Lebih pilih mana antara lu sama gua? Tapi ingat, setelah Renata ngomong, kita harus menerima dan hormati pilihannya," sahut saya sambil melirik ke arah gadis yang saya maksud. "Alah, bilang aja lu takut sama gua, nggak berani ngelawan gua. Udah lama gua nggak ribut sama orang, ayolah," ejek Reno dengan tersenyum meremehkan. Saya sempat menelan ludah begitu mendengar ejekannya, mencoba meredam hawa panas pedang jagat samudera di bahu yang kian terpancing. "Gua nggak takut sama lu, sama kedudukan lu. Lu pilih tempat di mana dan kapan kita mau ribut. Lu bawa teman-teman lu yang udah ngeroyok gua dahulu," balas gua sambil menunjuk muka pemuda yang kelakuannya makin ngehe itu.